Selamat datang di channel Human Mind. Di video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa strategi sederhana untuk membantu kita menangkis upaya manipulasi dari seseorang yang ingin mengendalikan kita. Manipulasi adalah teknik rumit namun sering kali halus yang digunakan untuk mempengaruhi tindakan atau persepsi orang lain. Ini adalah perilaku umum yang dilakukan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat, mulai dari politisi dan perusahaan besar hingga keluarga kita sendiri. Tujuan manipulasi adalah untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan untuk kepentingan si manipulator, dan kita mungkin rentan terhadap manipulasi sampai tingkat tertentu, merasa tidak aman, terlalu memikirkan orang yang mungkin lebih rentan terkena manipulasi. Tapi jika kita fokus tentang apa yang ada dalam kendali kita mungkin dapat meminimalkan kemungkinan dimanipulasi oleh seseorang. Langsung saja, berikut beberapa strategi sederhana untuk membantu kita melucuti senjata dan menangkis upaya manipulator yang akan mengendalikan kita. Nomor 1, biasakan menilai situasi. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, penting untuk menyadari emosi kita dan bagaimana perasaan kita dalam menanggapi perilaku mereka. Jika seseorang mencoba memanipulasi kamu, itu mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti alarm yang memberi isyarat kepada kamu bahwa ada sesuatu yang salah. Manipulasi yang tidak tepat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari membuat kita merasa bersalah atau mungkin dipermalukan, hingga mengubah pandangan kita, dan hal ini dapat membuat kita merasa tidak berdaya atau seolah-olah kita melakukan sesuatu yang salah, meskipun kita tahu bahwa kita tidak melakukan hal tersebut. Penting untuk mengambil langkah dan menilai situasi. Nomor 2, tetap tenang. Meskipun kita sedang marah dalam hati, penting untuk menjaga sikap dan suara yang tenang ketika berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Bagi seorang manipulator, seringkali menyukai drama dan kekacauan. Jika kita bereaksi secara emosional atau kesal, hal itu dapat membuat mereka lebih unggul dan memudahkan mereka memanipulasi kita. Tetap tenang malah akan dapat membuat kita menghindari hal tersebut. Jika kita bereaksi secara emosional atau kesal, hal itu dapat membuat mereka lebih unggul dan memudahkan mereka memanipulasi kita. Tetap tenang malah akan dapat membuat kita menghindari hal itu. Memberi mereka reaksi yang mereka cari dan mempertahankan kendali atas situasi, ditambah kita berada dalam keadaan emosional, mungkin sulit untuk membuat pilihan yang baik atau melihat sesuatu secara jelas. Nomor 3, tanyakan motif mereka. Orang yang manipulatif adalah orang yang licik dan tidak terlalu terbuka mengenai niat atau tujuan mereka. Tetapi ada cara untuk mencoba dan membuat mereka membocorkan rahasia dan mengungkapkan apa sebenarnya yang mereka incar. Pada dasarnya, kita ingin menanyakannya secara langsung tentang pertanyaan itu dan tentang apa yang ada di pikiran kita. Hal ini memaksa mereka untuk memberi kita jawaban yang jelas dan membantu kita memahami apa yang sebenarnya mereka cari. Kita dapat mencoba mengajukan pertanyaan yang akan membantu kita mendapatkan kebenaran. Misalnya, jika mereka mengatakan sesuatu yang kurang tepat, kita bisa menanyakan apa maksud mereka atau bukti. Jika orang tersebut terus mengelak atau mulai menyalahkan kita, kemungkinan besar dia tidak jujur, jadi percayalah pada naluri kita. Nomor 4, pikirkan validasi kita. Saat berkomunikasi dengan orang lain, penting untuk tidak hanya mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi juga menunjukkan bahwa kita memahami sudut pandang mereka. Hal ini membantu membangun rasa percaya dan memungkinkan percakapan yang lebih positif, karena tidak semua sikap manipulasi dilakukan dengan niat jahat. Seringkali orang mencoba mempengaruhi pikiran atau tindakan kita tanpa mereka sadari bahwa perilaku mereka manipulatif. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya kesadaran atau keterampilan komunikasi mereka. Mencurigai seseorang sedang bersikap manipulatif, cobalah untuk mendekati situasi dengan empati dan pengertian. Menuduh mereka berniat
buruk, hanya akan menyebabkan mereka menjadi defensif. Nomor 5, pertahankan kontrol ekspresi. Ekspresi kita pada dasarnya adalah lensa yang mencerminkan kita dan mengartikan peristiwa yang dibentuk oleh pengalaman unik kita, karena setiap orang memiliki pengalaman dan nilai-nilai hidup yang berbeda. Cerita setiap orang adalah unik dan individual. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kita memiliki hak untuk memegang keyakinan dan pendapat kita sendiri dan mengekspresikannya tanpa rasa takut penilaian atau kritik dari orang lain. Pertahankan kendali atas diri kita berarti tetap yakin pada kebenaran kita sendiri. Nomor 6, dengan tegas menyatakan posisi kita. Para manipulator seringkali berusaha membuat kita merasa bahwa kebutuhan atau niat, keinginan kita tidak penting. Mereka mungkin mencoba meyakinkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kita dapat mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas dan menegaskan batasan kita sendiri. Hal ini mungkin membuat mereka mencoba menolak atau memanipulasi kita lebih dalam. Tetapi penting untuk tetap tegas dan konsisten dalam menegakkan batasan kita, meskipun itu berarti bertindak seperti kaset rusak dan mengulangi diri kita sendiri sebanyak yang diperlukan saat kita membela diri sendiri dan menegaskan kebutuhan kita sendiri. Berikut adalah beberapa strategi sederhana untuk membantu kita menangkis upaya manipulator. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini.